Hai Zoners, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Apa kabar kalian semua? Kayaknya semingguan ya nggak ngupload video baru, sorry. Karena kebetulan lumayan numpuk nih kerjaan, khususnya reviewan. Sekarang di video ini gue mau bahas salah satu smartphone Android yang bakal launching sebentar lagi. Yang sebenarnya udah diumbar-umbar sih di media sosialnya, yakni Poco F6. Jadi smartphone ini menjadi smartphone kedua di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3 setelah Realme GT6. Smartphone ini tuh sempat bikin heboh sebenarnya di Instagram setelah akunnya Poco Indonesia nyindir tipis-tipis atau nyindir keras kali ya ke Realme GT6 yang kebetulan launching duluan di Indonesia. Nah, tim Uzon udah duluan pakai smartphone ini sebelum peluncurannya, jadi kita hands-on, kita lihat apa yang baru, nggak cuman prosesornya aja, UI-nya kayak gimana, dan ya secara kualitas dan juga isi box-nya apa aja. Yuk! Ini kan unitnya udah di luar ya. Jadi kita di sini dulu, kita taruh di sini dulu. Kita lihat nih isi boxnya kayak gimana. Jadi Poco belum ke Samsung-Samsungan. Boxnya masih tebal. Desain boxnya sih masih sama ya, kayak seri-seri lainnya, masih hitam, tulisannya kuning, sederhana lah. Tapi ya di sini ada tulisan juga kami buatan Indonesia. Jadi udah dipastikan unit yang gua coba sekarang ini unit yang legal, yang memang resmi beredar di Indonesia. Nah, unit yang gua pakai sekarang ini warnanya titanium color. Jadi warna titanium tuh kayak mengingatkan gua ke iPhone 15 Pro Max titanium dengan warna yang natural juga. Terus RAM-nya 12 GB dengan storage 512 GB. Wow. Jujur gue masih belum tahu harganya berapa, tapi ya kalau ngedenger bocoran-bocoran halusnya, harganya sih bakal ekstrim. Ya sesuai lah dengan strategi Poco yang memang suka ngeluncurin smartphone, ngejual smartphone yang speknya rata kanan dengan harga yang rata kiri. Nah, kita buka boxnya. Masih lengkap sih ini, kelengkapan paket pembeliannya. Kita masih dapat SIM ejector standar. Terus di plastik ini tuh ya ada stiker, ini biasa lah ya. Terus ada buku panduan sama kartu garansi juga. Dapat apa ini, pembatas buku kali ya? Ya, pembatas buku. Nggak ada kartu ucapan dari Bung Andi di Poco F6. Terus juga ada softcase warna grey, warna abu-abu. Sekarang softcase kayak gini udah mulai menggantikan softcase bening ya. Jadi lebih kelihatan mantep aja sih daripada softcase bening yang bakal kelihatan lebih menguning kalau kelamaan kita pakai. Terus juga ada kabel USB Type-C dalam paket pembeliannya. Dan juga adapter charger 90 watt. Jadi adapter charger ini udah ngedukung power delivery. Jadi kalian bisa ngecas laptop dengan teknologi yang sama pakai port USB Type-C. Jadi lumayan simpel. Nah, ini dia Poco F6. Sebenarnya beda ya dengan Realme GT6 yang menurut gua nih ya, subjektif sih sebenarnya. Menurut gua lebih kelihatan premium karena pertama, layarnya punya lengkungan di tepian kiri dan kanannya. Jadi terasa lebih, visualnya tuh lebih puas aja dan kerasa lebih mewah dibandingin sama Poco F6 yang layarnya masih datar, masih sama kayak seri-seri sebelumnya. Desainnya sih sebenarnya masih mirip dengan Poco F5. Jadi nggak ada perbedaan signifikan di bodi belakangnya misalnya. Cuman ya kalau sebelumnya ada 3 kamera, sekarang jadi ada 2 kamera. Nah, kamera sekunder yang sebelumnya ada di sini, sekarang jadi tempat buat LED flash yang ukurannya lebih gede. Sebenarnya dibandingin sama seri sebelumnya, Poco F5, desain dari Poco F6 ini nggak banyak berubah. Masih dibikin frameless, tapi ya lebih kerasa elegan aja. Dan tulisan Poco-nya nggak gede banget gitu ya, nggak alay, quote and quote. Dan pilihan warnanya sekarang nggak terlalu stand out. Sekarang Poco F series tuh lebih kelihatan premiumnya, jadi nonjolin sedikit lebih premium lah dibandingin sama seri sebelumnya. Kebukti dengan warna titanium color ini. Ya pastinya ini cuma warna ya, nggak materialnya, karena secara material bodi belakangnya ini terbuat dari plastik. Bingkainya udah pasti bukan titanium juga.
Tapi warna titanium ini memang bikin smartphone ini kelihatan berkelas aja. Tanpa gimmick, teksturnya matte, dan juga bebas jejak sidik jari. Masih kelihatan bersih. Bahkan menurut gua harusnya sih nggak usah dipasangin soft case. Karena kalau dipasangin soft case, jadi mirip smartphone mid-range ke low-end yang harganya kayaknya lebih murah, jadi nggak kelihatan mewahnya smartphone ini. Dari desainnya, sekali lagi ya, smartphone ini masih mengusung bingkai frameless, bingkai kamera frameless. Cuman bedanya, kalau sebelumnya ada 3 lensa kamera, 3 lingkaran kamera, sekarang cuman ada 2 kamera berukuran besar lensanya, dengan ada LED flash yang ukurannya diperbesar juga dibandingin sama seri sebelumnya. Di bagian bawah, kalian bisa menemukan slot SIM. Ya, slot SIM. Dia nggak support micro SD karena secara memori penyimpanan udah gede juga, 512 GB. Ada mikrofon, USB Type-C, dan juga speakerphone. Speaker di atasnya punya keluaran suara yang sebenarnya lebih rendah daripada speaker di bagian bawahnya. Terus juga ada ear blaster. Ini fitur yang gue suka sebenarnya di jajaran HP Xiaomi dan Poco dan Redmi juga. Dan ada mikrofon. Di sini ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian sisi ini nggak ada apa-apa sama sekali. Nggak cuman bentuk luarnya aja yang sebenarnya mirip dengan Poco F5, secara dimensi juga sebenarnya masih mirip dengan Poco F5 generasi sebelumnya. Poco F6 ini punya bodi yang sedikit lebih tebal dibandingin sama seri sebelumnya, 0,1 mili, dengan bobot yang sebenarnya lebih ringan, 0,2 gram. Ya, itu sih keunggulan dari penggunaan material plastik sebenarnya. Tapi tenang kok, ini nggak kerasa plastik banget sih sebenarnya smartphone ini. Masih berasa solid sih, enak lah buat pemakaian harian. Dan yang terakhir, smartphone ini udah punya rating IP64. Jadi IP64 ini berarti sebuah perangkat itu tahan terhadap semprotan bertekanan rendah, semprotan air, dan juga terpaan debu. Gua sama sekali nggak merekomendasikan smartphone ini diajak nyelam, diajak berenang, apalagi di air laut. Udah pasti rusak. Di bagian layar, smartphone ini punya panel yang sebenarnya lebih baik daripada seri sebelumnya. Tetap pakai AMOLED ukurannya 6,67 inci dan udah ngedukung refresh rate 120 Hz, HDR10 Plus juga udah pakai, dan juga Dolby Vision. Jadi secara visualisasi ini udah maksimal sebenarnya. Bezelnya juga dibikin tipis di tiap sisinya dan simetris juga, tapi ya gue lebih suka layar melengkung di Realme GT6. Tapi ya secara kualitas, Poco F6 juga punya mutu visual yang juga sama baiknya. Bedanya dengan Poco F5 adalah intensitas cahaya layarnya yang meningkat, jadi 2400 nits pada peak mode dan juga resolusinya yang mencapai 1220 x 2712 pixel. Jadi lebih tinggi dibandingin sama seri sebelumnya. Nah, ini nih yang spesial. Prosesornya. Prosesor dari Poco F6 ini udah pakai Snapdragon 8S Gen 3. Jadi prosesor ini tuh berada sedikit di bawah antara sebenarnya, di antara Snapdragon 8 Gen 2 dan juga Snapdragon 8 Gen 3. Positioningnya ya 8S itu, seri S itu ya seperti versi light lah ya bisa dibilang. Jadi ketika Qualcomm mengenalkan Snapdragon 8S Gen 3, ya memang diposisikan sebagai chipsetnya untuk para ponsel flagship killer dari Realme, Poco, Xiaomi, dan lain sebagainya. Jadi seenggaknya pengguna atau user di seluruh dunia itu punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa punya HP flagship dengan harga yang lebih terjangkau. Nah ini konsep dari Snapdragon 8S Gen 3. Banyak kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 3 yang dihadirkan di chipset ini, mulai dari kemampuan AI-nya, terus juga arsitekturnya 4 nanometer TSMC, jadi lebih kencang dan juga efisiensi dayanya lebih bagus. Terus juga ditopang oleh RAM LPDDR5X 12GB tadi dan memori UFS 4.0 512 GB. Jadi memorinya lebih gede sebenarnya daripada Realme GT6. Untuk baterainya sendiri dia udah pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 90 watt. Tadi adapter fast chargingnya udah tersedia di dalam paket pembelian. Gue sendiri udah melakukan pengujian sedikit sih di AnTuTu benchmark doang. Kalau smartphone ini tuh mencetak skor yang lumayan tinggi untuk kelasannya, 1,5 juta poin. Dan gue yakin ya Poco F6 ini nggak bakal dijual dengan harga di atas 10 juta ya. Pasti di bawah 10 jutaan, di bawah 8 juta mungkin ya, mungkin. Jadi ini skor yang cukup tinggi lah, sangat tinggi malah untuk kelas smartphone ini. Poco F6 udah berjalan di sistem operasi HyperOS generasi terbaru
udah basisnya Android 14. Tapi ini nih yang bikin gue agak skeptis sebenarnya dengan Poco F6 ini. Jadi smartphone ini kan judulnya flagship killer ya. Flagship killer buat gue adalah smartphone dengan harga yang lebih terjangkau. Memang ada pengurangan fitur juga untuk menekan harganya. Tapi seenggaknya kasih experience ala-ala smartphone flagship. Smartphone flagshipnya Poco atau Xiaomi Group adalah Xiaomi 14. Oke? Di sektor kamera oke lah. Smartphone ini nggak kerjasama dengan Leica atau mungkin pakai sensor premium ala-ala Xiaomi 14, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah user experience buat gua. HyperOS dengan Android 14-nya itu salah satu sistem operasi yang enak menurut gua karena gua sebelumnya pakai Xiaomi 14. Tapi di smartphone ini gua baru ngerasain HyperOS versi nggak enaknya. Nggak enaknya kenapa? Iklan. Jadi banyak banget iklan di Poco F6 ini. Iklannya ini ada di aplikasi-aplikasi bawaan atau aplikasi native yang dihadirkan Poco di HyperOS. Misalnya di layar utama, kita swipe ke kanan, iklan. Di promotion, tuh, iklan. Oke. Ini kayak balak banget sih home screen gue ini. Kayak malah gue ngerasa jadi nggak nyaman sebenarnya pakai smartphone ini. Karena lihat, iklannya ada di mana-mana. Tuh. Oke, itu pertama. Terus juga ada di aplikasi native, di file manager, langsung keluar iklan. Belum apa-apa. Buka security nih. Aplikasi security itu aplikasi buat keamanan, oke? Iklan juga. Nah, kita buka deh sekarang nih ya. Coba kalau melakukan scanning misalnya. Kita optimize, keluar iklan apa enggak nih? Iklan. Jadi kayak gue beli HP yang mungkin kena ransomware gitu ya, kena adware, yang biasanya terjadi ketika kita sembarangan install aplikasi buy.apk gitu ya. Jadi kayak menginfeksi smartphone ini gitu, banyak banget iklannya. Dan gue sebenarnya tahu sih Xiaomi itu ya Poco under Xiaomi Group adalah perusahaan berbasis internet. Jadi ya memang iklan itu salah satu service yang dikasihnya. Tapi ya nggak gini-gini juga lah. Dan gue yakin F-series itu kan smartphone yang mungkin buat sebagian orang juga smartphone yang tinggi harganya ya. Nggak kayak M-series atau C-series atau X-series yang lebih terjangkau. Mungkin untuk seri yang lebih terjangkau gue wajarkan ada iklan. Tapi come on Poco, ini adalah flagship kalian. Kenapa sih masih ada iklan? Itu yang gue agak kecewakan dan gue berharapnya sih semoga update HyperOS berikutnya untuk smartphone ini dihilangin iklannya. Kalau bloatware, oke lah. Bloatware itu gampang banget buat dihilangin, tinggal uninstall aja meskipun banyak aplikasi bloatware yang terpasang langsung di smartphone ini. Tapi untuk iklan ini jatuhnya lebih ke risih sih. Oke? Terus next ke bagian kamera. Kamera Poco F6 berubah dari seri sebelumnya. Kalau sebelumnya di bagian belakang ada 3 kamera, sekarang cuma ada 2 kamera aja. Kamera utamanya 50 megapiksel, sensornya Sony ngegantiin sensor OmniVision 64 megapiksel di Poco F5. Dia udah didukung oleh OIS, Optical Image Stabilization, dan juga kamera ultrawide 8 megapiksel. Nggak ada kamera gimmick 2 megapiksel di sini. Itu bagus karena buat apa banyak-banyakan kamera kalau nggak kepake, ya kan? Dan di bagian depannya ada kamera 20 megapiksel yang secara resolusi lebih tinggi daripada 16 megapiksel di Poco F5. Dan untuk fitur-fiturnya sebenarnya karena dia ditopang oleh chipset yang punya kemampuan tinggi, jadi ngerekam 4K di 60 fps sudah pasti bisa. Ada juga motion tracking, terus juga di bagian foto ada night mode, HDR, lengkap. Nanti akan gue bahas di video review terpisah. Itu aja sih first impression gue dari Poco F6 ini. Ya, impresi gue sebenarnya flagship killer itu nggak cuman spek yang tinggi sih. Gue apresiasi spek tinggi yang dikasih Poco untuk Poco F6. Snapdragon 8S Gen 3 itu ya performanya tinggi lah. Dengan RAM, memori yang gede juga, fast charging yang udahlah cepet banget gitu ya. Layar juga berkualitas tinggi, tapi flagship ini nih yang bikin gue jadinya malah skeptis dengan Poco F6 karena keberadaan iklan yang sangat mengganggu. Bahkan di home screen aja ada nih iklannya.
Jadi ya, gua rasa seharusnya Poco sedikit mengurangi lah ya, kalau misalnya nggak bisa menghilangkan, mengurangi keberadaan iklan di smartphone flagshipnya, di Poco F-Series ini ya. Syukur-syukur bisa dihilangin sepenuhnya, mungkin dengan sedikit harga menaikkan harga, kayaknya nggak apa-apa sih ya. Karena ya, secara kualitas, secara performance, secara overall, smartphone itu layak sebenarnya. Salah satu smartphone yang layak untuk dibeli, meskipun gue masih belum tahu harganya, tapi gue yakin harga dari Poco F6 ini bakal menarik banget. Itu aja sih, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Lizontek, biar kalian tahu informasi terkini di dunia gadget Indonesia. Gue Faisal, pamit!